elektrosiklisasi dan perata ulangan sigmatropik. Ya, ini contohnya sudah kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama adalah reaksi ENA. Reaksi ENA yang paling terkenal itu adalah reaksi Alder. Ya, reaksi Alder. Jadi Alder itu nama orang. Ya, DS Alder. Dalam kimia organik itu biasanya reaksi baru dikasih nama. Ya, dikasih nama biasanya nama penemunya, nama orangnya. Nah, sayangnya ya, karena terlalu banyak reaksi, mahasiswa itu sebenarnya jadi lupa ya. Kalau sudah biasa mengerjakan ya tidak hanya belajar di kelas tapi juga prakteknya di lab, mungkin nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Kalau di Indonesia ini karena kita prakteknya di lab juga terbatas sehingga kesannya jadi seperti menghafal. Makanya saya mendorong kalian untuk coba memahami reaksi kimia dari tinjauan interaksi orbital. Jadi nggak perlu dihafal. Jadi ada interaksi orbital HOMO dan LUMO. Dari situ kita bisa lihat ada 3x3 ya, atau ada 9 jenis interaksi orbital ya, dan salah satunya ada reaksi perisiklik. Nama itu bisa datang belakangan, tetapi mengerti akan interaksinya itu menjadi lebih penting ya di dalam kita merasionalisasi produk yang terbentuk. Nah, ini adalah reaksi Alder, whatever the name, tapi ini dikasih nama reaksi Alder. Jadi reaksi Alder itu kalau kita lihat di sini adalah ikatan CH, ya ikatan CH di sini itu tidak bersifat nukleofilik. Kenapa ya? Karena di sini tidak ada heteroatom. Atau ada ikatan pi tetapi tidak begitu elektronegatif ya kan dibandingkan dengan heteroatom, sehingga tidak begitu nukleofilik ya. Sehingga dibutuhkan suatu kondisi ya untuk bisa terjadi interaksi orbital terisi dan orbital yang tidak terisi. Ada perlu ya, kalau misalkan di ENA-nya itu tidak begitu reaktif, berarti di sisi lain di enofilnya yang kita buat reaktif. Nah, enofil di sini ya, enofil di sini berarti di sini ada ester ya. Ini kalau nggak salah maleat, anhidrida. Kemudian kita bisa lihat di sini ada anhidrida, gugusnya ini sangat reaktif membuat ikatan pi yang ada di sini itu bersifat enofil ya. Bersifat enofil atau elektrofilik atau LUMO-nya sangat rendah. Ya, jadi kalau kita nggak bisa memodifikasi ENA-nya, HOMO-nya diaktifasi, kita bisa gunakan LUMO-nya, cari pilihan LUMO-nya yang rendah ya atau yang paling reaktif. Sehingga reaksi dapat berjalan dengan baik. Nah, produk yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, jadi atom hidrogen pindah, kemudian kalau kita lihat di sini ada pembentukan ikatan sigma baru. Ya. Nah, ini kita coba cermati dulu ya, kita amati dulu seperti ini. Nah, enofil itu yang bagian ini disebut dengan enofil ya. Ini adalah disebut ENA ya. Yang ini adalah ENA. Ya, ini enofil. Ya, sama kayak elektrofil ya, ini adalah ENA-nya. Ya, atau nukleofilnya. Ya. Ini terlalu besar, saya nggak tahu kenapa jadi kok besar banget ya. Ini saya hapus dulu lah. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kalian bisa lihat di situ. Oke, jadi kalian bisa mengidentifikasi mana nukleofil, mana elektrofilnya. Dalam kasus ini, elektrofilnya kita sebut dengan enofil, sedangkan ENA-nya disebut dengan ENA biasa, ya, atau nukleofil. Oke, nah ini adalah produk seperti ini. Ya, kalau kita lihat produknya akan terbentuk yang seperti ini, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat skema ini ya, bagian ini ternyata ENA itu akan bersifat sebagai HOMO, enofil itu akan bersifat sebagai LUMO-nya. Jadi HOMO ini akan berinteraksi dengan X, ya ikatan pi-nya, lalu di sini elektrofilnya akan mengambil atom hidrogen, sehingga akan terjadi proses pembentukan asiklik, ya asiklik reaksi ENA. Ya, ini juga sama oksigen, jadi tidak hanya terjadi pada atom karbon-karbon,
tapi juga kepada heteroatom, ya seperti yang terjadi di sini. Oksigen ini kalau kita lihat ini akan menghasilkan ya ini dengan oksigen, ya. Kemudian ini juga apa namanya enofilnya, ya. Ini juga contohnya, ya. Ini contoh produknya, ya, contoh produknya, ya, seperti ini. Ini adalah beberapa contoh yang terkait dengan reaksi ENA. Jadi Anda cukup, ya, melihat mekanisme ini, Anda bisa melihat bahwa reaksi itu terjadi dari ENA ke enofil, ya, ENA ke enofil. Nah, reaksi ENA itu banyak terjadi secara intramolekuler, ya, jadi artinya di dalam senyawa. Misalnya, kalau kita lihat di sini ada rangkap 2, ya. Oke, kemudian di sini ada karbonil, ya, kita akan bisa melihat hidrogen akan proton itu akan pindah ke atom oksigen, ya. Kemudian ikatan pi-nya itu akan pindah ke sini, ya. Ini akan pindah akan ambil hidrogennya, ya. Kemudian ini akan pindah ke sini. Oke. Seperti itu sehingga akan menghasilkan produk yang ada di sebelah kanan sini. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat itu butuh kedekatan dalam ruang. Ya, butuh kedekatan dalam ruang bisa terjadi reaksi ENA ini. Nah, ini ada yang disebut dengan konia ENA, ya. Konia ENA itu maksudnya ada enol, ada enofilnya, ya. Ada enol, di sini enol itu, ya, kalau kita lihat sebagai, ya, enofilnya, ya, ini enolnya, ya, ini enofilnya, oke, ini enofilnya. Coba kita lihat dulu penjelasannya. Konia ENA, ya, ENA konia itu menghasilkan pembentukan ikatan karbonil, ikatan pi karbonil, ya. Tetapi enol sebagai starting material itu biasanya tidak disukai, ya kan? Karena enol itu mempunyai tautomer, ya, mempunyai tautomer terhadap keto. Jadi lebih disukai bentuk ketonya, ya kan? Kalau kalian lihat di sini lebih disukai bentuk ketonya. Jadi kesetimbangan berada di bentuk keto dibandingkan bentuk enol, ya. Nah, ketika dia bisa membentuk enol, ya, seperti ini, lalu bereaksi dengan ENA di sini, ya. Jadi ini ada enol, ini adalah enofilnya, ya. Jadi enofilnya itu adalah ENA. Kalian bisa melihat di sini pembentukan suatu karbonil, ya, atau perpanjangan atom senyawa karbonil, ya, dengan penambahan satu atom karbon di sini, ya, atau 2, ya. Jadi satu atom karbon, ya, seperti ini. Jadi sebenarnya bagaimana kita melakukan reaksi substitusi, ya, penambahan atom karbon itu salah satunya bisa dicapai dengan reaksi perisiklik. Nah, tapi reaksi perisiklik ini dikondisikan ketonnya itu berubah menjadi enol. Nah, setelah itu enol bereaksi dengan ENA. Itu disebut dengan reaksi konia ENA, ya, konia ENA. Itu saya rasa berasal dari istilah karbonil, ya, karbonil ENA. Kemudian kalau kita lihat contohnya yang lain, di sini ada gugus pH, ya, ini ada pH, kemudian atau fenil, ya, ini ada apa namanya ikatan pi, ya. Nah, ini bisa terjadi reaksi ENA, ya, di mana keto tadi berubah menjadi enol, oke, dengan peningkatan temperatur, kemudian akan terjadi penutupan cincin menggunakan reaksi perisiklik. Ya. Ini kita lihat di sini, ya, seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat sekarang contoh yang lainnya, ya, sama, ya, ini akan terjadi pembentukan cincin segi 5, ini juga sama, ya, akan membentuk ini dengan alkuna, ya, sama akan menghasilkan pembentukan cincin segi 5, tapi menyisakan ikatan rangkap 2. Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu terkait dengan reaksi ENA? Silakan, saya kasih waktu 1-2 menit. Ya. Jadi ini adalah bagian utamanya. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi mana enofil, mana ENA. Ya, mana enofil, mana ENA. Lalu kita arahkan tanda panah, ya, dari ENA ke enofil, ya, dari ENA ke enofil. Biasanya terjadi dalam suatu struktur, ya, dalam suatu molekul yang disebut dengan intramolekuler. Kemudian juga adanya gugus karbonil itu bisa terjadi dengan keberadaan ENA, ya, disebut dengan konia ENA.
Oleh karena itu ini karbonil tadi akan diubah menjadi bentuk enol ya pada suhu tinggi, akan berubah menjadi bentuk enol sehingga akan menghasilkan reaksi antara NO dengan enofilnya ya. Jadi ena itu, alkena itu, etena itu tidak selalu sebagai ena ya, tetapi juga bisa sebagai enofil, tergantung daripada partnernya yang satu lagi reaktif atau tidak ya. Oke. Kemudian ada yang mau bertanya sampai sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada ya pelan-pelan aja. Kemudian bagaimana kita meningkatkan laju reaksi ya dari reaksi ena ini? Kita tahu bahwa asam Lewis itu akan meningkatkan reaktivitas daripada gugus karbonil ya. Kita ingat itu karena adanya asam Lewis itu akan terikat kepada PEB ya, PEB karbonil, sehingga pi bintang ini menjadi bisa mengalami resonansi kepada atom oksigen ya, sehingga menjadi orbital P0 di mana ya energinya itu, energi LUMO-nya itu semakin reaktif. Makanya ditambahkan dengan asam Lewis itu semakin reaktif sebenarnya. Ya. Nah, kalau semakin reaktif itu semakin LUMO-nya semakin rendah ya, dan satu lagi mendekati HOMO-nya ya, sehingga itu akan gap energinya itu akan semakin kecil. Jadi salah satunya kita mempercepat reaksi, turunkan LUMO-nya sedemikian rupa ya dengan cara menggunakan asam Lewis ya, atau naikkan HOMO-nya sedemikian rupa ya sehingga gap antara HOMO LUMO-nya semakin kecil. Nah, oleh karena itu semakin mudah terjadi reaksi yang kita sedang pelajari, yaitu di sini adalah reaksi ena. Nah, itu ya. Jadi asam Lewis itu sepertinya memang mengubah karakter ikatan pi menjadi orbital P0 atau C atau karbokation. Kemudian asam Lewis itu juga mempercepat tidak hanya reaksi perisiklik, tapi juga ada reaksi lain yang mirip dengan reaksi perisiklik, yaitu reaksi Prince ya, seperti yang digambarkan di sini. Reaksi Prince itu gara-gara kita menggunakan asam Lewisnya tinggi ya. Jangan salah, produknya sama. Tetapi kalau reaksi perisiklik itu keadaan transisi atau PS-nya itu hanya melewati bentuk siklik ya. Sedangkan kalau yang tadi yang apa namanya, yang Prince itu melewati zat antara karbokation. Ya, jadi bersifat, kalau yang perisiklik itu bersifat serta merta konservatif ena, kalau stepwise itu bersifat bertahap ya, tahapan. Oke. Jadi intinya bagaimana kita menurunkan, membuat LUMO itu menjadi lebih rendah, lebih reaktif. Ya, berbagai macam cara itu asam Lewis pakai. Lalu ada juga dengan menggunakan metal, logam. Nah, ya. Ini juga dalam rangka kita meningkatkan reaktivitas HOMO atau LUMO-nya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi kalau kita pakai logam. Ya, biasanya logam itu kalau kita tambahkan suatu alkil halida ya, alkil halida tambahkan dengan logam seperti ini, baru akan menghasilkan apa yang disebut dengan reaksi Grignard ya. Nah, begitu logamnya ditambahkan, maka akan terjadi perubahan reaktivitas sekarang ya. Perubahan reaktivitas, Mg ini bermuatan positif ya, ini berarti bermuatan negatif, berarti sekarang yang kita rubah itu adalah HOMO-nya ya, jadi nukleofilnya. Jadi ikatan nukleofil ini semakin negatif karena gara-gara ada Mg. Nukleofil semakin negatif berarti HOMO-nya itu semakin tinggi ya. Sedangkan enanya di sini enofilnya hanya biasa ya, tidak ada tambahan apa-apa. Ya, akibatnya kita bisa mendapatkan reaksi ena atau reaksi perisiklik ena seperti yang terlihat dalam slide ini. Perhatikan yang kita ubah itu adalah bagian HOMO dan LUMO-nya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi pakai asam Lewis, kemudian dikonversi menjadi suatu alkil halida, tambahkan dengan Mg jadi logam sehingga bermuatan negatif, nukleofiliknya semakin negatif atau enaknya itu semakin negatif, berarti HOMO-nya semakin tinggi. Ya, kemudian itu
cepat untuk bereaksi dengan enofilnya. Ya. Kemudian kita lihat juga contoh ini, ya. Ini juga sama, ada Cl, MgCl, berarti jadi ini menjadi reaktif, ya. Ya, menjadi reaktif. Ya, ini homonya menjadi meningkat gara-gara ada Mg. Oke. Kemudian dia nukleofiliknya atau menyerang enofilnya, ini enofilnya. Ya, kemudian enofil akan mengambil Mg ya di sini dan akibatnya akan menghasilkan reaksi perisiklik enak. Lalu dekarboksilasi ya reaksi dengan CO2 itu akan mengusir MgCl menjadi asam karboksilat. Ya, garam karboksilat. Nah, ini ya yang perlu kita lihat poin-poin besarnya ya, di mana kita menggunakan logam ya, apa yang dirubah, homonya dirubah, reaktivitas homo menjadi lebih reaktif. Kalau asam Lewis itu adalah LUMO-nya menjadi lebih reaktif, lebih turun lagi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya terkait dengan perubahan reaktivitas? Saya beri waktu 1-2 menit. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Cik. Kalau menggunakan basa, apakah bisa, Pak? Ya, di sini kalau kita amati, ya, prosesnya di sini, ya, kalau kita amati, kalau ada basa itu pastilah yang diinginkan atom hidrogen yang mudah untuk terambil, ya, terambil. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ikatan CH sigma itu nggak mudah untuk terambil, ya, untuk mudah terambil oleh basa, ya. Jadi, nah dalam konteks ini sebenarnya nukleofil itu adalah basa sebenarnya, ya. Elektrofil itu adalah asam sebenarnya, basa Lewis ataupun asam Lewis, tetapi di sini basanya tergantung daripada kereaktifan gugus sampingnya. Ya, tidak punya PEB ya. Kalau kita udah tahu punya PEB itu pasti lebih jelas lagi itu basa gitu. Jadi kalau di sini konteksnya basa itu adalah nukleofil, kemudian kalau di sini elektrofil ya, elektrofil dan nukleofilnya. Jadi kalau mengambil H di sini, kalau ingat dulu konsepnya ya, yang pertama kalau mengambil H itu sepertinya basa kan? Ya, jadi kalau di sini enofilnya semakin kuat, ya, semakin reaktif, berarti dia semakin mudah untuk mengambil H. Artinya di sini adalah sebagai basa. Ya, jadi enofil di sini adalah sebagai basanya, ya, karena mengambil atom hidrogen. Begitu, J. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi basa itu adalah kemampuan untuk mengambil atom hidrogen. Nukleofilik itu kemampuan untuk menyerang atom karbon, ya. Ya, atom karbon, ya. Itu adalah konsep asam basa ya, atau dalam kimia organik itu berdasarkan energinya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini adalah menuntun kita pada kreativitas ya, kreativitas gugus fungsi. Ya, seperti kita bermain catur, ini kita mau gimana dulu nih supaya reaktif? Ya, kita rubah dulu gugus fungsinya menjadi akil halida. Ya, dari akil halida baru kita pasang suatu logam, lalu nanti akan terjadi reaksi perisiklik ya secara serta merta. Ya, jadi benar-benar kita seperti main catur, ya, kemudian bisa membaca strategi apa yang harus kita lakukan pada material yang kita punyai. Nah, oleh karena itu kenalilah material kita itu gugus fungsinya, kemudian struktur 3 dimensinya sehingga kita bisa tahu kira-kira bagaimana proses yang terbentuk selanjutnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah contoh kasus lagi adalah reaksi enak. Tapi ini bersifat retro. Jadi dulu pernah kita belajar retro sikloadisi. Ya, jadi reaksi sikloadisi itu sebenarnya reaksi majunya. Retro itu adalah reaksi mundurnya. Tapi kedua-duanya itu melewati keadaan yang sama, keadaan transisi yang sama, yaitu adalah bentuk sikliknya. Nah, untuk enak juga sama, ya, itu bisa bolak-balik ya, bisa maju reaksi enak atau retro enak. Nah, dalam kasus dalam reaksi retroena kita bisa ambil contohnya adalah pirolisis asetat, ya, jadi penghilangan asetat sebenarnya. Nah, kita lihat di sini contohnya ya, ini adalah reaksi enak ya, ada abstraksi hidrogen oleh alkuna lalu pindah ke sini, ya, ini akan terbentuk cincin segi 5 ya, kemudian ikatan pi yang baru seperti ini. Kemudian ya di sini masih ada sisa
ikatan rangkap dua. Perhatikan cerdiknya, ya cerdiknya ilmuwan itu menggunakan double P, ya artinya ikatan menggunakan fungsi alkuna. Jadi masih ada satu kali lagi terjadi reaksi enak sebenarnya, ya masih ada satu lagi kali lagi reaksi enak. Kalau kita gunakan dua hanya ikat alkena, selesai ya sudah ya tidak ada lagi ikatan pi lagi tambahan. Tetapi masih ada ikatan pi dan ternyata ini akan terjadi reaksi retroenak, ya retroenak kebalikannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini akan mengabstraksi deuterium, ya kemudian ini akan melepaskan asetatnya, ya. Dan terakhir adalah oksidasi, ya dengan CrO3, yaitu akan menghasilkan kiral asam asetat, ya. Jadi ini adalah bagaimana kita mensintesis asam asetat kiral dengan melepaskan bagian asam asetat itu dari senyawa dari prekursornya, ya dari prekursornya. Kemudian asetat pirolisis juga itu dapat terjadi pada suhu yang tinggi, ya. Jadi rata-rata suhunya tinggi ini, ya 350, ya Anda bisa lihat di sini akan menghasilkan reaksi asam asetat, ya terpisah dengan struktur awalnya. Kemudian ada juga tidak hanya karbonil tetapi juga ada sulfur di sini. Nah, ini kalau sulfur ya dinamai dengan reaksi Chugaev, ya. Tapi dia lebih lemah, ya dibandingkan dengan karbonil, tapi tidak dapat terjadi, ya sehingga juga akan memisahkan, akan terjadi reaksi retroenak, ya. Jadi kalian perlu perhatikan secara sederhana saja reaksi retroenak yang maju dan reaksi retroenak yang mundur, ya. Jadi kalau sudah bisa maju, yang mundurnya sama, ya karena langkahnya sama semua. Kemudian ini contohnya adalah contoh yang lain adalah reaksi oksidasi Swern, ya ini terkenal sekali, ya dalam kimia organik, ya bagaimana mekanisme retroenak itu dapat terlibat. Ya misalkan ada basa, ini jadi karbanion, ya karbanion nanti akan mengambil nukleofilik, ya ini ada ilit, ya. Jadi kalau muatan yang berdampingan, muatan negatif dan positif yang berdampingan itu disebut dengan ilit. Ya, kemudian ini mengambil atom hidrogen di sini, ya, kemudian akan pindah, ini akan lepas, ya, ini disebut dengan retroenak. Oke. Oke, itu adalah reaksi perisiklik enak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita pindah ke reaksi yang berikutnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut, ya. Reaksi berikutnya adalah reaksi elektrosiklisasi, ya. Kita lihat dari gambarnya, reaksi elektrosiklisasi itu membentuk, ya cincin baru, ya disebut dengan siklisasi, berarti ada pembentukan cincin baru. Kemudian melibatkan atau mengurangi jumlah ikatan pi, ya. Dari diagram yang ada di dalam slide ini kita bisa mengidentifikasi secara sederhana apa sih itu reaksi elektrosiklisasi, ya. Ya pertama adalah pembentukan cincin, kemudian adalah pengurangan jumlah ikatan pi, ya. Lalu kita akan lihat sekarang bagaimana reaksi elektrosiklisasi itu. Jadi reaksi elektrosiklisasi, ya kebanyakan yang kita lihat adalah reaksi pembentukan cincin. Tapi reaksi ini adalah bolak-balik, ya sama reaksinya di atas itu bolak-balik. Berarti ada penutupan, ada pembukaan cincin, ada ring closer, ada ring opening, ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya cincinnya seperti apa sih yang bisa kita buat dengan menggunakan reaksi elektrosiklisasi? Ya, jadi cincin ukuran berapa saja bisa, ya. Tetapi di sini dibatasi pada cincin 3 atau 8 anggota, ya itu yang paling umum. Kemudian Anda juga masih perlu ingat kembali bahwa reaksi elektrosiklisasi itu adalah reaksi yang bersifat reversible. Kemudian kalau cincin 5 dan 6 anggota itu lebih disukai, ya. Itu memberikan hasil pembentukan cincin.
ya, atau penutupan cincin. Oke, kita lihat contohnya seperti ini, ya. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Ini ada 1, 3, 5 heksatriena, ya. Ini lebih suka membentuk suatu cincin, ya. Perhatikan ini arahnya, ya, akan ke sini, ya, kemudian akan bergeser pembentukan cincin sigma, ya, pembentukan cincin sikloheksana, heksena, ya, heksadiena, lalu ada pembentukan ikatan sigma. Ini lebih disukai, ya, karena lebih sedikit ikatan pi-nya. Kemudian kita lihat sekarang, ya, ini ada asikliknya, ya. Kemudian sekarang arahnya pembentukan cincin itu sama, ya, dengan arah pembukaan cincinnya, ya. Jadi tidak begitu disukai yang yang membentuk cincin. Jadi sebenarnya konteks untuk membentuk cincin, ya, pada elektrosiklisasi itu tidak selalu disukai, ya, yang dalam bentuk cincinnya, tetapi juga dalam kasus-kasus tertentu itu bahkan sama kemungkinannya, bahkan ada yang pembukaan sama penutupan cincin itu sama, ya, tidak begitu disukai. Ya, ini terkait dengan kalau kita lihat sekarang, ya, kalau dia ingin menghasilkan suatu cincin, maka perlu ada reaktivitas yang baik. Ya. Nah, ini biasanya karbonil itu ikatan pi-nya, ikatan pi-CO itu adalah bersifat lemah. Ya, sehingga sebenarnya ini reaktivitasnya menjadi lebih turun, lebih rendah. Kemudian, nah ini yang berikutnya, ini lebih disukai pembentukan cincin karena lebih disukai pembukaan cincin karena kita ingin menghasilkan produk yang bersifat aromatik. Perhatikan di sini di sebelah kiri aromatiknya tidak ada, tetapi yang di sebelah kanan itu ada 2 gugus aromatik. Ya, terkonjugasi dengan cis alkena. Ini tentunya disukai yang produknya. Ya. Kemudian di sini lebih disukai ke arah yang pembukaan cincin. Oke, karena adanya renggangan sudut. Jadi perhatikan, ya, reaksi elektrosiklisasi itu adalah reaksi yang bersifat reversible, bisa ke arah pembukaan cincin, bisa ke arah penutupan cincin. Ya, secara umum, ya, reaksi itu disukai untuk yang bersifat penutupan cincin, untuk cincin segi 5 atau cincin segi 6. Tetapi dalam kasus tertentu itu bisa bergeser ke arah sebaliknya, ya, ke arah sebaliknya. Dan apa itu yang perlu kalian catat adalah kalau misalkan cabang tadi mempunyai gugus karbonil, ya, itu lebih suka, ya, sama kuat antara pembukaan cincin dan maupun penutupan cincin. Jadi tidak ada preferensi. Kemudian diinginkan produk itu ada gugus aromatik. Nah, itu adalah yang diinginkan. Berarti kalau dia pembukaan cincinnya ada gugus aromatik, ya itu berarti terjadi pembukaan cincin dibandingkan dengan penutupan cincin. Kemudian kita bisa lihat juga starting materialnya punya renggangan sudut yang cukup tinggi, ya. Maka produknya itu lebih cenderung untuk yang terbuka, ya, yang terbuka. Nah, ini kalian bisa gunakan kata-kata sendiri, ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi arah reaksi elektrosiklisasi. Kemudian cahaya itu dapat mengendalikan reaksi perisiklik, ya. Cahaya dapat mengendalikan reaksi perisiklik. Nah, reaksi perisiklik yang dikendalikan oleh cahaya itu dia sebut dengan reaksi fotokimia, ya, reaksi fotokimia. Nah, di sini perlu kita pahami, ya, yang sebelum-sebelumnya karena adanya iradiasi oleh foton, maka si elektron yaitu akan tereksitasi kepada tingkat energi yang lebih tinggi, ya, dan itu menyebabkan terjadinya perubahan fase, ya, terjadinya perubahan fase. Misalnya ini ini adalah siklohexadiena, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ada empat tingkatan, ya, P1, P2, ya, P3, P4, ya kan ada 4, ya, ada elektronnya ada 1, 2, ya, ada 2, ya, ini P3, ini yang lumuknya, ya, ada P3, ini kurang jelas ini, ya, P3, P4, ya, kemudian P2, ini P1, ya, seperti itu. Nah, ini yang 1, 2, ya, ini yang kosongnya, oke.
Nah, kalau kita lihat ini sefase, ini tidak sefase, sefase, tidak sefase untuk yang orbital garis depannya. Nah, begitu dia diiradiasi, ini diiradiasi ya oleh foton, maka dia akan pindah ke P3. Nah, P3 itu berarti P1 adalah sefase, P2 tidak sefase, P3 sefase sekarang. Ya. Nah, ketika dia sefase, maka akan terjadi proses reaksi tadi. Ya, bisa reaksi elektrosiklisasi atau reaksi yang lainnya. Nah, ini adalah ilustrasi di mana kita menggunakan foton ya untuk membentuk produk atau penutupan cincin. Ya. Dan selanjutnya itu akan terjadi reaksi perisiklik yang disebut dengan penata ulangan sigmatropik ya atau geseran sigmatropik 1,7. Dan ini menghasilkan vitamin D. Makanya kenapa kita diminta oleh dokter untuk berjemur pagi-pagi. Ya. Karena tulang kita itu akan mensintesis ya akan menghasilkan vitamin D ya. Tetapi vitamin D itu bisa dirubah kalau kita ya badan kita itu diiradiasi oleh cahaya matahari gitu. Ya. Jadi disitulah makanya kita baru sadar bahwa vitamin D itu disintesis ketika kita terkena oleh cahaya matahari atau foton ya. Makanya itu akan terjadi reaksi yang pertama elektrosiklisasi, lalu yang berikutnya adalah reaksi penata ulangan sigmatropik. Kemudian, nah ini ya, jadi yang disebut dengan reaksi, aturan seleksi tadi ya, yang tadinya sefase jadi tidak sefase, yang awalnya tidak sefase jadi sefase. Jadi akan menghasilkan kebalikannya. Ya, yang tadinya supra, ya 4+2 kan supra-supra kan, ingat ya, 4+2 supra. Begitu diiradiasi jadi supra antara. Ya, jadi naik lagi. Jadi supra-supra, supra antara, naik lagi supra-supra, naik lagi supra antara, begitu seterusnya. Ya, itu adalah aturan seleksi. Kemudian ini kita lihat lagi contoh yang berikutnya ya dari misalkan suatu apa namanya benzena heksafluoro ya heksafluorobenzena ya ini bereaksi dengan suatu alkena ya. Kemudian nanti akan terjadi reaksi seperti ini. Ini adalah reaksi elektrosiklisasi ya. Jadi di sini menggunakan foton ya sehingga akan terjadi reaksi elektrosiklisasi. Saya belum membicarakan jenisnya, nanti kita lihat di tahap berikutnya ya bagaimana kita bisa memahami reaksi elektrosiklisasi itu lebih rinci. Sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait dengan reaksi elektrosiklisasi? Jadi kenapa kita diminta untuk menjemur diri kita ya, itu karena vitamin D itu baru disintesis ketika prekursornya ya itu diiradiasi oleh cahaya matahari. Jadi sebenarnya reaksi elektrosiklisasi itu ada dalam tubuh kita gitu. Ya, ada dalam tubuh kita. Ya, reaksi perisiklik itu ada dalam tubuh kita. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pelan-pelan dengan memahami reaksi elektrosiklisasi dari sudut pandang FMO atau Frontier Molecular Orbital. Kita akan lihat contoh yang paling sederhana, yaitu adalah siklobutena. Ya, siklobutena. Siklobutena berarti cincin segi 4, itu ada ikatan rangkap 2-nya. Berarti siklobutena itu bisa ya terurai jadi seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4. 1,3 butadiena. Ya, 1,3 butadiena. Kalau kita lihat ya bisa penutupan cincin. Di sini adalah yang disukai adalah pembukaan cincin karena cincin segi 4 itu adalah mempunyai regangan sudut yang tinggi ya. Sedangkan 1,3 butadiena itu asitip. Nah, kalau kita lihat sekarang ya pemahamannya adalah dari kalau yang biasanya tuh dari tutup dari buka cincin ke tutup cincin ya, ini dari buka cincin ke dari tutup cincin ke buka cincin ya, ini dari buka cincin ke dari tutup cincin ke buka cincin. Nah, kita lihat sekarang di sini ada apa aja sih ikatannya? Ikatan sigma ya, kemudian ada ikatan pi ya, ada ikatan pi, ada ikatan sigma. Nah, kalau kita lihat tanda panah yang ada di sini sebenarnya ini adalah
ya arahnya ke sini ya, arahnya ke sini berarti ini adalah donasi dari ikatan sigma ke pi bintang yang ada di sini, ya. Nah, makanya sebenarnya dituliskannya bagusnya yang di bawah sini. Ini yang lebih tepat gitu, ya. Jadi sigma ke pi bintang, ingat ya, interaksi itu dari orbital HOMO ke LUMO, orbital terisi ke yang tidak terisi. Yang tidak terisi itu yang bintang-bintang itu tidak terisi. Sedangkan orbital terisi sigma pi n. Ini orbital sigma. Nah, makanya dituliskannya seperti ini yang paling bagus, ya. Ini dari orbital pi ke orbital sigma bintang. Ya akan menjadi ini. Kebanyakan itu boleh juga ditulis seperti boleh ya, sama saja. Tapi kalau mau dituliskan seperti ini, tanda panahnya itu lebih baik ya, karena itu menunjukkan interaksi orbital. Nah, kalau kita lihat ini ya, kemudian diterjemahkan ke dalam diagram orbital agar kita bisa memahami lebih lanjut ya. Kita akan melihat di sini ini ada HOMO, ada LUMO-nya. Ya. Untuk pi itu ada pi sama pi bintang karena ada satu ikatan rangkap, berarti ada pi sebagai HOMO, pi bintang adalah sebagai LUMO-nya. Kalau sebagai HOMO ini adalah sefase dua-duanya ya, sehingga menjadi ikatan kimia. Sedangkan pi bintang ini adalah LUMO-nya atau yang disebut dengan tidak sefase ya, satu simpul. Oke. Nah, sigma ya, ini ikatan kimia sigma untuk ikatan C sigma ya seperti ini. Kemudian sigma bintang ini yang tidak sefase ya, akan menghasilkan seperti itu. Nah, kita gambarkan dulu fase-fasenya. Ya. Seandainya siklobutena itu tidak benar-benar flat datar ya, maka orbital sigma dan orbital pi itu akan berperilaku tegak lurus ya, dan tidak akan terjadi reaksi perisiklik. Jadi di sini kuncinya haruslah benar-benar flat karena harus terjadi interaksi. Ya. Nah, kita lihat sekarang ya, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat sekarang reaksi elektrosiklisasinya ya. Reaksi elektrosiklisasi bagaimana itu terjadi ya terhadap siklobutena ya. Nah, sekarang kita perlu mengenal istilahnya dulu ya. Yaitu ada istilah CCW ya. C itu counter clockwise. Ini CCW ini juga sama, counter clockwise atau clockwise. CW itu adalah clockwise ya. Kemudian ada istilah konrotasi ya. Dalam bahasa Indonesia adalah konrotasi atau konrotatori dalam bahasa Inggrisnya. Ada disrotatori. Konrotatori itu artinya ini ya, yang sebelah sini itu adalah berputar ya, ikatan sigmanya waktu berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW. Oke. Yang satu lagi itu juga sama, berputar berlawanan arah jarum jam ya, atau CCW juga. Ya, ini CCW dua-duanya atau yang kita sebut dengan konrotasi. Oke, kita simpan dulu itu ya. Ingat berputar ya. Nah, kalau kita lihat ya, akibat perputaran itu ya, nanti kita lihat di sini berarti ada interaksi orbital sebenarnya. Ya, ada interaksi orbital. Kemudian kita coba lihat dulu, tengok sebelah kanan dulu, ada istilah disrotasi. Ternyata yang sebelah kiri ini adalah cewek namanya, berarti searah jarum jam. Ya, ini tanda panahnya searah jarum jam, clockwise. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah CCW ya, counter clockwise ya. Jadi ada yang berbeda ya, satu yang tidak sama dua-duanya tapi satu yang berbeda, itu disebut dengan disrotasi ya. Jadi perhatikan ada istilah-istilahnya dulu ya, ada konrotasi, ada disrotasi. Kalau konrotasi itu sama-sama berputar yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau disrotasi salah satu daripada karbon yang orbital garis depannya tadi itu akan bergerak dengan arah yang berbeda ya, ada clockwise sama counter clockwise ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya,
Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu mengenai istilahnya? Ya, ada clockwise, ada counterclockwise. Oke. Ya, tadi kan awalnya dari yang ini ya, dari yang pembentukan cincin menjadi yang terbuka ya, siklitnya. Kita akan lihat ini. Nah, sekarang coba kita amati satu persatu. Yang pertama ada ikatan sigma di sini ya. Kemudian yang kedua ini ada interaksi sigma ke pi bintang. Ya, jadi yang pertama kita lihat ada interaksi sigma ke pi bintang. Ya, sigmanya kita gambarkan seperti ini ya. Artinya satu fase. Pi bintangnya kita gambarkan di belakangnya itu berbeda fase ya. Ini berbeda fase, ada simpul di sini, itu pi bintangnya. Jadi bukan pi satu fase, artinya yang putihnya di atas dua-duanya enggak, tapi digambarkan yang berbeda karena kita ingin memahami ini dulu, sigma ke pi bintang dulu. Ya. Jadi kalau sigma ke pi bintang berarti interaksi dari orbital sigma ke pi bintang. Jadi sigma mendonasikan elektron kepada pi bintang. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang tanda panah, ini tanda-tanda panah pertama. Tanda panah yang kedua ini yang di bawah sini ya. Ini adalah kalau kita lihat ya dari pi bintang ke sigma ya. Ini adalah pi bintang ke sigma ya. Jadi ini bolak-balik sigma ke pi bintang ke sigma. Ini bisa terjadi interaksi. Ya. Bisa terjadi interaksi. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah hasil elektron pi ya, ikatan pi yang mendonasikan kepada sigma bintang. Ya, ini yang di sini ya. Kalau dia di depan, kalau dia di atasnya adalah ini adalah pi ya. Ya, pi mendonasikan kepada sigma bintang. Oke. Jadi kita lihat sekarang ya interaksi yang terjadi adalah yang pertama adalah sigma kepada pi bintang, yang berikutnya pi ke sigma bintang, ya. Jadi ini adalah sigma kepada pi bintang, dan yang berikutnya adalah pi ke sigma bintang. Dan itu akan terjadi, ya akan bisa bertumpang tindih karena sefase semua. Ini sefase semua, ya. Sehingga akan terjadi pembukaan cincin seperti yang diharapkan di sini. Oke. Jadi intinya kalian harus paham interaksi dulu, interaksi sigma ke pi bintang, ini pi ke sigma bintang, ya. Nah, kalau itu konrotasi, bagaimana kalau bisa nggak terjadi disrotasi? Ya, coba kalau kita lihat sebagai disrotasi, ya kalau terjadi disrotasi, maka berputarnya, ini kan berputarnya gini ya, ini berputarnya sama, ya, seperti yang di atas tadi, ya. Ini clockwise ya. Ini clockwise atau counter clockwise, dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau yang ini adalah counter clockwise atau clockwise dengan counter clockwise. Jadi salah satunya berbeda. Nah, coba kalau kita pikirkan sebagai disrotasi, bisa nggak ya kalau disrotasi? Nah, ini kita lihat ini pi terhadap sigma bintang, ya. Pi terhadap sigma bintang ini nggak bisa karena ini fasenya berbeda, ya. Maka tidak bisa terjadi disrotasi. Maka reaksi ya elektrosiklisasi dari siklobutena menjadi 1,3 butadiena itu haruslah konrotasi. Ya. Jadi inilah bagaimana kita bisa memahami ya reaksi elektrosiklisasi dengan dua istilah, ada konrotasi, ada disrotasi. Ya, disrotasi itu yang kedua atom karbonnya itu berbeda gerakannya, satu yang clockwise, satu yang counter clockwise. Ya, kalian bisa lihat di sini tidak bisa tumpang tindih. Kalau yang pi ya, ini pi ke sigma bintangnya ini bisa. Tetapi kalau yang sigma ya ke ini di sigma bintang ke pi-nya ini nggak bisa ya. Jadi nggak bisa terbentuk. Ini bisa kan, makanya di sini ada terbentuk ini, tapi ini nggak bisa ya. Anti ikatan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan proses ini. Ya, jadi ada distorsi yang digunakan, yang dibutuhkan untuk terjadinya tumpang tindih orbital secara maksimal. Oke. Sekarang
kita buat lagi lebih sederhana lagi. Ya, itu baru ceritanya, ya, baru konsepnya. Kita buat lagi yang lebih sederhana lagi. Ya, secara teori Anda perlu menggambar, ya, perlu melakukan analisis orbital untuk meramalkan apakah terjadi konrotasi atau disrotasi, ya, pada suatu senyawa, pada suatu reaksi elektrosiklisasi. Jadi reaksi elektrosiklisasi perlu kita identifikasi apakah konrotasi atau disrotasi. Ya, misalkan seperti ini pi ke sigma bintang, ya, ini konrotasi seperti ini, tapi kalau disrotasi, ya, konrotasi artinya sama-sama arahnya, tanda panahnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa terjadi kalau 4 elektron, ya. Tapi kalau dia 6 elektron, dia tidak bisa terjadi konrotasinya, ya. Oke. Kemudian disrotasi untuk 4 elektron itu tidak bisa terjadi, tapi kalau yang 6 elektron itu bisa terjadi, ya. Jadi kita buat sederhana, nanti ada beberapa aturan di sini yang lebih sederhana lagi. Jadi gampang sekali, ya, kalau kita kapan itu konrotasi, kapan itu disrotasi, lihat aja jumlah elektron pi-nya. Kalau ada 4 elektron pi itu adalah konrotasi, gitu. Kalau ada 6 itu bukan konrotasi tapi disrotasi. Kalau ada 8 itu adalah konrotasi, ya. Jadi tidak perlu harus lagi menggambar orbital, ya, tapi cukup Anda fokus kepada jumlah elektronnya, ya, bukan jumlah atomnya. Jelas ya? Nah, di sini ada lagi aturan yang lebih sederhana lagi. Kalau dia diinduksi secara termal, ya, pada temperatur ruang, ya, bahkan pada temperatur ruang, itu, ya, kalau dia ada 4 elektron, ya, elektron pi di sini itu konrotasi. Kalau 4n+2 itu adalah disrotasi, ya. Tapi kalau kita melibatkan iradiasi foton, ya, maka yang tadi ada aturan seleksi, ya. Jadi terjadi perubahan. Yang 4n+2-nya itu adalah konrotasi. Yang awalnya disrotasi jadi konrotasi, ya. Sedangkan kalau yang 4n elektronnya adalah disrotasi, ya. Jadi Anda pelan-pelan bisa mengidentifikasi, ya, reaksi elektrosiklisasi apa yang terjadi pada senyawa yang Anda hadapi, ya. Jadi ini sudah jelas reaksi dengan adanya iradiasi itu akan meningkatkan perubahan fase, ya, atau adanya aturan seleksi tadi. Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu, ya, mengenai aturan stereoselektivitas untuk reaksi elektrosiklisasi. Oke, kalau tidak ada kita break dulu 3 menit, 2 menit, ya, sampai pukul 15, ya. Kita break dulu sebentar. Silakan kalau ada yang mau minum. Reaksi elektrosiklisasi yang bertingkat, ya. Jadi perhatikan kalau kalian punya material yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap 2 atau alkuna, ikatan rangkap 3, dengan keberadaan adanya thermal, even dalam temperatur ruang, itu akan bisa terjadi reaksi elektrosiklisasi, ya, kemudian dipicu dengan adanya katalis Lindlar. Ini adalah contoh yang benar-benar terjadi, dilaporkan di Journal of American Chemical Society tahun 82, ya. Ini kalau nggak salah, ini sintesis dari Profesor Nicolau, ya, Nicolau. Kalau nggak salah dia bisa mengidentifikasi reaksi cascade elektrosiklisasi, ya. Nah, kalau ada Lindlar, maka ikatan rangkap 3 itu akan tereduksi menjadi ikatan rangkap 2. Dan sekarang apa yang terjadi? Akan terjadi konjugasi, ya, lebih baik lagi dengan alkena yang lainnya. Nah, oleh karena itu akan ada 8 elektron sekarang, ya, ada 8 elektron pi, dan itu adalah konrotasi, ya. 8 elektron itu adalah konrotasi. Kemudian terjadi penutupan cincin, ya, cincin segi 8 menjadi 6 elektron pi, ya. Ini adalah disrotasi 6, ya. Lalu akan menghasilkan produk seperti ini. Oke, jadi produk seperti ini sebenarnya diturunkan dari 2 kali reaksi elektrosiklisasi. Ya, yang pertama adalah konrotasi, yang kedua adalah disrotasi, ya. Jadi kalian lihat jumlah elektron pi-nya, itu, ya, yang paling penting. Kemudian di sini adalah siklisasi Nazarov, saya akan skip, ya, ini nggak terlalu penting.
Kemudian, nah ini bagus sekali ya, bahwa penerapan reaksi elektrosiklisasi itu bisa kita temui pada komponen pada komponen komputer ya, atau optical memory ya. Ini berdasarkan reaksi elektrosiklisasi. Ya. Jadi reaksi elektrosiklisasi itu adalah berlangsung ya ketika menggunakan iradiasi foton. Ya, di sini adalah kita lihat ada 6 elektron ya. Di sini 1, 2, 3 ya, ada 6 elektron yang terlibat. Ini akan terjadi reaksi ya di sini 1, 2, 3 ya. Ini akan produknya ini ya. Jadi konrotasi ya untuk menghasilkan produk yang ada di sebelah kanan, kemudian disrotasi kalau dia thermal ya. Kalau diradiasi dia akan menghasilkan produk pembukaan cincin ya, itu adalah konrotasi. Kemudian ini juga sama ya, ini komponen yang terdapat pada semikonduktor ya, kalau diberikan dengan iradiasi cahaya maka akan terjadi proses pembentukan material yang lebih terkonjugasi atau yang bersifat lebih konduktif. Ini adalah contoh aja, contoh bahwa reaksi elektrosiklisasi itu banyak diterapkan di dalam komponen elektronika. Ya. Kemudian ini yang terakhir adalah reaksi penata ulangan sigmatropik. Ya, reaksi penata ulangan sigmatropik. Sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait dengan reaksi elektrosiklisasi? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dahulu. Jadi penting ya bahwa kita perlu menggunakan analisis orbital. Jadi kalau udah hafal nanti kita bisa tahu konrotasi mana, disrotasi yang mana, ya. Oke, ya ini satu pokok bahasan lagi ya, penata ulangan sigmatropik. Kita mulai saja. Nah, penata ulangan sigmatropik itu selalu melibatkan 2 fragmen, ya, 2 fragmen. Jadi 2 bagian, dan penamaannya itu berdasarkan jumlah atom yang terlibat. Ya, misalkan di sini ada 3 atom, ya, ini juga ada 3 atom. Oke, jadi 3 kurung siku 3,3. Ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini atomnya ada 1, ini ada 5 atom, jadi 1,5. Ini ada 1 atom, ini ada 2 atom, jadi 1,2. Ya, jadi namanya itu ini ada 3, ini ada 2 atom, ini ada 3, ini adalah 2,3. Ya, itu dari segi namanya, ya, dari segi nama. Jadi namanya itu berdasarkan jumlah atom yang terlibat, ya, dalam setiap fragmen. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, ada yang disebut dengan penata ulangan sigmatropik, berarti ada geseran ikatan sigma sebenarnya. Ya, ada geseran ikatan sigma, ya. Ada geseran ikatan sigma ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ikatan sigma ya 3,3 ini ya, 3 yang biru sama yang 3 yang merah itu akan bergeser ke arah 1 ya. Kita lihat kalau ini yang atom hidrogennya pindah dari nomor 5 ke nomor 1 ya, atau 15. Kemudian ini 1,2 ya. Geseran 1,2 ini sebenarnya adalah alkil halida, alkil ya, yang berpindah kepada atom karbokation nomor 2 ya. Kemudian ini juga sama seperti sigmatropik tetapi bukan reaksi perisiklik ya. Jadi hati-hati, reaksi perisiklik itu harus dilengkapi dengan analisis orbital sebenarnya. Oke, saya rasa ini yang paling umum ya, 3,3 ya. Nah, kita lihat sekarang yang keadaan transisi 3,3 ya, sigmatropik. Jadi ini yang paling umum yang kita ambil ya dalam semua textbook. Penata ulangan sigmatropik itu melibatkan keadaan transisi 3,3. Keadaan transisi kursi itu paling disukai ya, paling disukai karena ya Anda tahu sendiri kalau sikloheksana kursi itu punya energi yang paling rendah ya dibandingkan dengan bot ya. Jadi dalam kondisi konformasi kursi ya, ekuatorial itu lebih disukai dibandingkan dengan aksial. Nah, kita lihat sekarang ini
ada suatu suatu polyena ya, polyena. Kemudian di sini akan terjadi penata ulangan sigmatropik 3,3 ya. Maka akan terjadi produk 1, 2, 3 ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami ada produk 1 ya, A, B, C atau 1, 2, 3? Kalian harus mengidentifikasi melalui keadaan transisi yang ada di sini. Oke. Semakin banyak jumlahnya, persentase semakin banyak berarti keadaan transisinya semakin stabil. Perhatikan 1% itu kecil sekali ya, berarti dia keadaan transisinya adalah bukan kursi ya, tetapi adalah bot ya. Kemudian kita lihat bahwa ada ekuatorial yang dikehendaki ya, semakin banyak ekuatorialnya, cabang-cabang ini di ekuatorial maka akan semakin disukai. Makanya memberikan yield yang besar. Sedangkan kalau salah satu cabangnya adalah di aksial atau aksial dua-duanya ya, itu akan menghasilkan persentase yang lebih kecil. Ya. Yang jauh lebih kecil lagi itu bila didapatkan dari keadaan transisi yang berupa bot ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi ada yang saya sampaikan bahwa ada kemungkinan ini kan aksi ekuatorial ya kan? Berarti ini satu di atas, satu di bawah, ya kan, sesuai dengan stereokimianya. Ini di atas sama di bawah, ya. Tapi kalau ini ada dua-duanya di atas, ya, kita bisa lihat ini ekuatorial di atas sama di atas, ya. Ini cuma satu produk, ya, seperti ini. Jadi perhatikan juga stereokimia dari starting material itu juga akan mempengaruhi daripada gugus metil yang ada pada keadaan transisi. Ya, ini di atas dua-duanya berarti ekuatorial aksial, ya. Ekuatorial aksial. Oke, ini adalah bagaimana kita menggambarkan atau kita bisa memahami persentase produk yang terbentuk melalui penata ulangan sigmatropik. Ya, jadi kalau kalian lihat produknya sudah gampang, ini pindah ke sini ya, ini jadi seperti ini. Ya, ini juga sama ya, ini segi 8 ya, kurang 1. Kalau kalian perhatikan di sini penulisan ikatan pi-nya ya, ini ke sini hanya ke bawah ya. Kemudian ini metilnya aksial ke atas, ini ke bawah ya. Ini ada seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi bot ya akan menghasilkan 1% ini. Ini kalau ini cuma satu ya pilihannya sehingga akan menghasilkan produk seperti ini. Oke, saya rasa ya dengan menggunakan keadaan transisi kursi itu jadi lebih jelas ya. Jadi lebih jelas kita bisa merasionalisasi produk yang terbentuk ya berdasarkan penggambaran keadaan transisi. Nah, kemudian perlu diingat bahwa reaksi ini membutuhkan temperatur tinggi ya di dalam penata ulangan tropik ya, dalam hal ini 3,3. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, monggo. Oke, kalau tidak ada, ya saya lanjut. Ada analisis. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami ya produk yang terbentuk ini? Kalau di sini kita memahami dengan keadaan transisi, yang slide berikutnya kita memahami dengan interaksi orbital, ya. Nah, interaksi orbital di sini kalau kita gambarkan seperti ini ya, 3,3 ya. Jadi gambarkan dulu seperti bentuk kursi, ya. Bisa digambarkan dengan menggunakan seperti ini tanpa ada orbital, pakai orbital, kemudian di sini ada interaksinya ya. Kalau kita lihat ini adalah ikatan pi-nya, ikatan pi. Kemudian ini adalah ikatan sigma, ya. Ini adalah ikatan pi, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada 3 bentuk penggambaran. Mungkin yang lebih memahami, yang lebih gampang ini ya, seperti ini. Ini adalah pi-nya, oke. Ini adalah pi-nya di bawah, ya, yang hijau di bawah. Ini adalah ikatan sigma-nya, ya. Ikatan sigma-nya ini yang
hijaunya di atas, ini adalah hijaunya di bawah, ya. Nah, kita lihat di sini akan terjadi disrotasi sebenarnya. Ya, kalau kalian perhatikan, sigmanya ini akan bergeser ya. Ini adalah supra antarafacial karena yang di atas itu hijau, yang di atas satu lagi adalah apa namanya ini ya, apa namanya yang putihnya, ya. Nah, tapi kita lihat ini sebagai ikatan sigma biasa saja. Nah, kalau kita lihat ya, interaksinya adalah ikatan pi di sini, ya, berinteraksi dengan ikatan pi yang ada di sebelahnya. Kemudian orbita elektron pada orbita sigma berinteraksi dengan pi-nya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini menjadi ya sigma 2s ini adalah suprafacial, kemudian pi 2s ini dia ya, pi 2s ini adalah suprafacial. Jadi kita lihat di sini hasil akhirnya aja ya, supaya nggak bingung di sini bahwa yang ada itu adalah di atas dua-duanya suprafacial, ya ini juga sama suprafacial. Jadi yang kita lihat adalah interaksi antara yang hijau sama hijau, ini semuanya adalah suprafacial, ya. Jadi kita bisa lihat. Nah kemudian ini adalah, nah yang tadi kalau kita lihat ini antara orbital sigma, ya. Ini orbital sigma ini ya. Ini sebenarnya adalah berbeda ya. Ini hijau, ini putih, ini adalah antarafacial. Ini juga sama, ini adalah antarafacial. Jadi kalau setelah dia terpisah, ya, setelah dia terpisah menjadi dua bagian, ya, itu menjadi antarafacial. Tetapi kalau dia bergabung menjadi suprafacial. Jadi perhatikan ada sedikit perubahan fase sebelum dan sesudah terjadi penata ulangan sigmatropik. Ya, kalau kita lihat dari dua komponen yang sini, ini antarafacial ya, seperti yang di atas tadi. Tetapi kalau dia setelah bergabung, dia berubah menjadi supra, dan supra ini ya, ketiga ini. Itu yang analisis orbital ya, tetapi kalian nggak usah khawatir ya. Yang paling penting adalah bagaimana pergeseran daripada ikatan pi ini kepada ikatan pi yang sebelumnya ya, membentuk ikatan sigma baru ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, adalah contoh daripada penata ulangan sigmatropik ya, yang terkenal adalah reaksi Koppe ya, reaksi Koppe. Kemudian reaksi Oxy-Koppe, Oke, kita break dulu ya, 15 menit. Ini azan asar, mungkin kita istirahat dulu ya, sholat asar. Setelah itu kita jam 12.30 kita mulai lagi kuliah. Oke. Ya, ini adalah reaksi sigmatropik 3,3 ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3, oke. Kemudian ini 1, 2, 3 ya, ini juga 3 atom. Jadi kita lihat aliliknya pindah ke ini ya, ini pindah ke sini ya, ini pindah ke sini. Kalian ini rangkap 2-nya pindah ke sini ya, sehingga akan menjadikan seperti ini. Rangkap 2-nya tersubstitusi nitril, kemudian aliliknya jadi nyambung ke sini ya. Ini 100%. Kemudian ini penata ulangannya sangat diinginkan ya, karena Anda bisa lihat produknya itu ya lebih tersubstitusi ya, produknya itu lebih tersubstitusi nitril ya terhadap kata rangkap 2. Kemudian ada lagi istilah Oxy-Koppe rearrangement ya, bila mempunyai alilik hidroksil group. Ini namanya alilik ya,
Jadi kalau alilik itu seperti ini, ya ini alilik. Terus ada OH-nya di sini adalah, sorry, ini kok jadi gini sih, jelek banget. Tuh pakai ini aja deh. Ya kalau alilik hidroksi grup ini kayak gini, berarti kalau gambarin ya. Kalau kita lihat ini, nah ini namanya ikatan rangkap 2, kemudian ini adalah OH, ya. Itu alilik hidroksi grup. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi yang disebut dengan oxy-cope rearrangement. Jadi melibatkan atom oksigen. Ya, ini lebih cepat daripada reaksi ini lebih cepat daripada alilik alkoksida. Ya, jadi ada alilik alkoksida. Kemudian enolat itu lebih stabil dibandingkan 1 juta kali lebih stabil dibandingkan alkoksidanya. Ya, kita lihat aja contohnya ya biar lebih jelas. Di sini ada alilik alkohol, ya ada alilik hidroksi grup, ya. Kita lihat di sini, ya ini ada alilik hidroksi grup, kemudian di bawahnya itu ada ikatan rangkap 2, kemudian di situ ada terjadi penata ulangan sigma tropik, ya 3,3, kemudian adanya basa itu akan menghasilkan alkoksida, ya enolatnya, ya akan menghasilkan akan menghasilkan alkoksidanya, ya. Nah, alkoksida ini sebenarnya pengennya ditransformasi ke dalam bentuk enolat karena enolatnya itu lebih stabil, sejuta kali lebih stabil dibandingkan alkoksidanya, maka akan terjadi proses yang disebut dengan penata ulangan sigma tropik 3,3 atau yang disebut dengan karena melibatkan oksigen disebut dengan oxy-cope rearrangement, ya. Nah, ini kalau dia ada gugus tertentu hidroksil, kemudian adanya basa menjadi alkoksida. Nah, alkoksida ini didorong untuk berubah menjadi enolat ini, ya enolat seperti ini. Lalu nanti ada walk up akan menghasilkan suatu akan bisa menghasilkan suatu produk yang ada di sini, ya. Kemudian, nah ini adalah apa namanya? Di sini kita lihat di sini adalah 18C6, ya 18 crown ether, ya crown ether 6 kali, ya. Ini di sini ada 18C6. Ini karena cepat itu terbentuk, ya karena adanya interaksi, ya dari PeB ke orbital sigma bintang, ya seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting yang perlu Anda lihat adalah di sini pengaruh daripada gugus hidroksil terhadap suatu apa namanya alilik alkohol dengan bantuan basa membentuk suatu alkoksida yang selanjutnya akan berubah menjadi enolat, ya. Kemudian ada divinyl siklopropana. Ya, divinyl siklopropana ini akan menghasilkan regangan cincin, ya. Kalau dilihat dari strukturnya ada siklopropana, kemudian ada ikatan rangkap 2 yang disebut dengan vinil. Jadi kalau vinil, ya ini vinil itu ini adalah vinil namanya, ya. Jadi vinil itu langsung ke ikatan rangkap 2-nya, ya makanya disebut ada 2, ya ada 2 vinil berarti disebut dengan divinil, ya. Kemudian siklopropana. Jadi ada siklopropana yang punya gugus vinil ada 2 buah, ya. Kemudian, nah terjadi lagi, ya terjadi penata ulangan sigma tropik, ya. Kalau begitu kita bisa hapus dulu ini biar lebih jelas. Ya, sigma tropik, ya akan menghasilkan produk, ya dengan cincin yang ukuran lebih besar lagi. Ini dikehendaki kenapa? Ya karena kita tahu bahwa siklopropana regangan sudutnya itu makin besar, makin kecil, regangan sudutnya itu makin apa namanya sangat besar, ya regangan sudutnya itu semakin besar, akibatnya lebih mudah untuk mengalami pergeseran atau penata ulangan sigma tropik seperti yang ada dalam slide ini. Kemudian kalau kita lihat
kalau dia berupa cincin segi 6 atau disebut dengan norcaradien seperti ini, dia akan membentuk suatu sikloheptatriena. Ya, ini juga sama, penata ulangan sigma tropik, tetapi dia masih punya reaksi bolak-balik. Ya, kalau yang ini adalah reaksi cuma satu arah saja, ini jelas. Ya, ini reaksi yang terkenal sekali, definisi siklopropana. Kemudian kalau kita lihat sekarang yang segi 7, ya, kalau kita lihat ada definisi siklopropana rearrangement. Ya, ini kita bisa lihat adanya penata ulangan sigma tropik, ya, melibatkan cincin siklopropana. Ini akan menghasilkan tetap cincin segi 7 di sini. Ya, ini apa namanya? Cuman berisomerisasi saja, ya, cuman berisomerisasi, jadi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu mengalami perubahan daripada ikatan rangkap siklopropananya. Ya, ini adalah resonansinya. Ya, itu namanya bulvalen. Ya, bulvalena ini terkenal. Kenapa tidak terjadi pembukaan siklopropana? Karena stabilisasinya itu tidak berubah, ya, ketika cincinnya itu dibuka, ya. Jadi oleh karena itu tetap dipertahankan pembentukan cincin siklopropananya. Dan ini sebenarnya bisa diresonansikan cincin siklopropananya sehingga energi keseluruhannya lebih turun. Kemudian ini yang terakhir, ya, ada penata ulangan Claisen, ya, penata ulangan Claisen. Anda bisa lihat di sini sama, penata ulangan Claisen itu 3,3, ya. Jadi penataan COP, oxyCOP, kemudian penata ulangan Claisen, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, ini pindah ke sini, ya. Kemudian ini pindah ke sini. Oke. Ini lalu pindah ke sini, ya. Oke, ini pada suhu tinggi akan terjadi penata ulangan Claisen. Kemudian, nah ini enzim, ya, juga dalam sistem kehidupan kita juga melalui reaksi Claisen juga, ya, 3,3. Jadi Claisen itu melibatkan phenylallyl ether. Ini khas, ya. Jadi ada phenylallyl ether disebut dengan Claisen. Tapi kalau tadi ada alil, ya, itu COP, ya, COP oxyCOP rearrangement. Kemudian ada siklopropana, ada 2 vinyl, itu di vinyl siklopropana, ya, dan seterusnya. Kemudian saya rasa ini saya skip saja, ya. Kemudian ada penata ulangan 2,3, ini saya skip saja, ya. Nah, ini ada summary, ya, mengenai sigma tropik, ya, penata ulangan sigma tropik. Jadi kita lihat sekarang ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada penata ulangan 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, dan seterusnya 1,2. Ini satu atom H bergeser pada 3 atom, makanya disebut 1,3. Ini disebut dengan suprafacial. Ya, perhatikan ini suprafacial, ya. Ya, kalau kita lihat di sini analisis orbitalnya, ternyata, ya, kalau kita lihat ini orbitalnya tidak sefase, ya. Jadi ini kalau orbital S itu kan atom H itu orbital S, ya. Sedangkan kalau misalkan di sini orbital P-nya, ya, P1, P2, ya, itu menjadi tidak sefase, ya, ini tidak bisa mengalami perpindahan. Oke. Jadi 1,3 suprafacial itu tidak bisa terjadi pergeseran 1,3 sigma tropik. Ya, ini nggak bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya 1,5 itu bisa terjadi, jadi diizinkan. Ya, ini terizinkan simetri. Oke, 1,7 ini tidak bisa terjadi. Dan seterusnya, ya. Jadi kalian bisa lihat 1,3, 1,5, 1,7, 1,9 dan seterusnya itu bisa kita analisis dengan menggunakan diagram orbital. Yang bisa terjadi adalah 1,5 suprafacial dan 1,9 suprafacial, ya. Lalu 1,2 itu bisa terjadi karena ada karbokation di sini, ya. Di sini ada karbokation, ya, sehingga ini bisa menghasilkan perpindahan metida, ya, metida. Nah, inilah apa namanya? Makanya di sini ya, yang 1,7-nya itu bukan lagi supra tapi antara, yang untuk vitamin D tadi di atas. Makanya bukan lagi supra, harusnya antara facial, ya, karena kalau yang supranya itu nggak bisa, ya, pergeseran seperti ini. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 10 menit,
Ya, mangga kalau ada yang mau bertanya. Ya. Jadi saya tidak tidak semuanya mengeluarkan reaksi perisiklik, terutama yang sigmatropik ya. Tapi hanya prinsip-prinsip umumnya saja yang perlu kalian ketahui. Kemudian ada beberapa contoh yang umum ya, yang sangat umum ya. Misalkan ini nggak perlu ya. Kemudian Claisen itu penting sekali ya. Jadi tinggal dilihat aja dari gugus fungsinya, phenylalkyl ether itu. Kemudian vinil ini penting. Kemudian ada oksikop ini juga penting ya. Jadi contoh-contohnya berhubungan dengan keadaan substituennya. Kemudian ini analisis orbital analisis ya. Kemudian ini keadaan transisi yang perlu kita pahami ya. Tinggal kalian coret-coret ya, gunakan konformasi kursi, kemudian arahkan satu ke atas, satu ke bawah, berarti ini ke atas, ini ke bawah ya. Ini ke atas, ini ke bawah ya. Ini ke atas, ini ke bawah ya. Gunakan kondisi konformasi yang berbeda-beda di sini ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi saya rasa sigmatropik tidak terlalu banyak ya, tapi ada contoh-contoh yang umum saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan terkait dengan materi kuliah hari ini? Ini materinya rada-rada 3 dimensi ya. Jadi saya berharap bisa kalian gambarkan ya dengan di atas kertas gitu ya. Nanti kita coba latihan minggu depan, coba kita latihan setengah kuliah ya. Kita selesaikan foto kimia, saya rasa nggak terlalu penuh. Terus nanti kita coba latihan soal ya. Kita coba, jadi nanti latihan soal nanti akan terlihat ya bagaimana solusi-solusinya. Kemudian nanti kita coba lagi, diperkuat lagi dengan kuis ya. Untuk memberikan tabungan nilai buat kalian ya, baru siap UAS. Jadi untuk ke UAS saya harus persiapkan Anda banyak usaha ya. Jadi ada latihan soal, ada kuisnya, terus nanti mau dibahas soalnya sama-sama juga boleh ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, tanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti hari Kamis depan itu tanggal 26, tanggal merah ya. Nanti mungkin saya rasa kita perlu diskusi mungkin supaya lebih cepat ya. Nanti carikan aja waktunya ya, yang bisa kalian yang nyaman gitu, kapan ya. Kalau bisa ya bareng sama kelas Jumat aja gitu. Jadi selesai KOF, terus kita kuis ya. Kuis itu buat nabung nilai sebenarnya ya, buat nabung nilai. Jadi berapapun nilai yang kalian tambahkan itu adalah udah nilai bonus ya. Jadi semakin besar nilainya, semakin banyak bonusnya. Karena nilai yang kalau di kontrak perkuliahan itu ya, nilainya itu lebih dari 120, lebih dari 100, jadi 120. Ya saya akan taruh 120. Untuk dapat nilai A gampang sekali, hanya 80 gitu. Jadi ada 40 tabungan. Kalau kalian benar semua ya, 120 itu. Ya at least ya 100, 120, jadi udah bisa dapat A. Ya. Karena yang saya nilai hanya yang A itu ada 80. Jelas ya, jadi saya berikan insentif nilai yang sangat banyak. Ya mohon latihan soalnya dengan semangat. Kemudian kuisnya juga diperhatikan supaya bisa menambah nilai yang lebih banyak lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Terima kasih.